Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adam Zulcaidir dengan NIM 2511102431642 dari kelas F Manajemen Malam. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang integritas fondasi bisnis modern. Jadi, di era digital yang semuanya serba cepat dan penuh ketidakpastian seperti sekarang, kita tidak bisa fokus ke satu lini bisnis saja. Kita harus mengaitkan atau menghubungkan bisnis kita dengan manajemen, etika, hukum, bahkan sampai manajemen mutu agar bisnis kita bisa bersaing di kancah global. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, sebelum kita masuk ke analisis yang lebih mendalam, kita harus paham dulu apa sih esensi dari bisnis itu sendiri. Kalau kita lihat latar belakang makronya, korporasi global zaman sekarang tuh lagi beroperasi di medan pasar yang arahnya berubah ekstrim banget. Mereka harus berhadapan sama disrupsi digital, ancaman inflasi di berbagai wilayah, sampai kerumitan regulasi hukum lintas negara. Makanya, bisnis itu nggak bisa dilihat sepotong-potong. Kita perlu memandang secara terpadu biar bisa menciptakan rantai operasi yang tangkas, tetapi tetap bersandar pada ketetapan moral dan etika. Nah, hal pertama yang dipelajari di manajemen strategis adalah memahami lingkungan luar bisnis kita itu sendiri. Pertama adalah lingkungan makro, baik domestik maupun global, yang pengaruhnya langsung ke rantai pasok dan politik. Kedua, dinamika teknologi dan ekonomi, di mana kita harus adaptasi sama digitalisasi dan peka terhadap perubahan suku bunga atau kurs mata uang. Terakhir, aspek sosiodemografis, yang nentuin selera konsumsi pasar termasuk tren produk ramah lingkungan zaman sekarang. Jadi, eksternal ini ibarat medan perang yang harus kita pahami sebelum terjun ke ekosistem kewirausahaan. Masuk ke ekosistem kewirausahaannya, ada 3 pilar utama yang menyokong bisnis. Pertama, inovasi radikal. Seorang entrepreneur itu harus bisa melakukan disrupsi kreatif demi memecah kejenuhan pasar lewat kebaruan produk. Kedua, sektor UMKM, yang jadi pilar penyangga vital karena perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja massal. Ketiga, semua ide tadi harus dituangkan ke dalam rencana bisnis atau bisnis plan buat merinci strategi finansial dan mitigasi resiko operasional. Tapi selain cari untung, bisnis modern juga wajib punya komitmen sosial. Nah, komitmen sosial itu diwujudkan lewat CSR. Di slide ini ada 3 cara konkret perusahaan buat bertanggung jawab ke lingkungan. Yang pertama ada reduce harmful practices, yaitu mengurangi polusi, emisi gas rumah kaca, dan juga sampah plastik. Kedua, ada regulate energy consumptions, dengan beralih ke sumber energi terbarukan atau bahan daur ulang. Dan ketiga, ada offset negatif environmental impact, melalui aksi nyata kayak nanam pohon atau donasi ke gerakan lingkungan. Ternyata, menurut teori yang kita pelajari, respon sosial bisnis itu ada 4 tingkatan. Ada tipe obstruktif yang cenderung menghindari tanggung jawab sosial. Ada juga tipe defensif yang cuma melakukan kewajiban sebatas hukum formal aja. Ada naik ke tipe akomodatif, mereka memenuhi hukum dan mau berdonasi secara situasional. Nah, yang paling ideal adalah tipe proaktif, di mana mereka menjadikan aksi lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai prioritas dan misi utama strategi bisnisnya. Perusahaan yang proaktif biasanya lebih siap ketika melakukan ekspansi global. Saat bisnis membutuhkan untuk ekspansi global, tantangannya bakal makin seru karena kita harus melewati proteksionisme, hambatan tarif, sampai isu geopolitik dunia. Tapi pilihan taktis buat masuk ke pasar internasional itu banyak jalannya, mulai dari kegiatan ekspor impor murni, menunjuk agen independen, lisensi hak paten, aliansi strategis dengan partner lokal, sampai foreign direct investment atau FDI, melalui pendirian pabrik langsung di negara tujuan. Nah, sebelum ekspansi, struktur hukum organisasi di dalam negeri juga harus sudah jelas. Di slide ini kita bisa lihat perbandingan aspek hukum antara PT dan CV. Singkatnya, PT itu sudah berbadan hukum resmi sedangkan CV belum. Dari segi batas tanggung jawab, PT jauh lebih aman karena terbatas batas saham yang disetor, sedangkan CV tidak terbatas sampai kekayaan pribadi. Untuk permodalan, PT sangat luas karena mudah menerbitkan saham baru bahkan bisa IPO, sedangkan CV sangat terbatas pada internal sekutu. Terakhir, manajemen PT itu sangat formal, ada RUPS, direktur, komisaris,
sementara CV lebih sederhana antara sekutu aktif dan pasif. Setelah aspek hukum beres, barulah fungsi manajemen internal dijalankan. Fungsi manajemen inti di dalam bisnis itu terbagi jadi 3 pilar fungsional. Pertama, planning dan organizing, yaitu mendefinisikan sasaran jangka pendek hingga taktis dan menyusun pembagian sumber daya. Kedua, ada leading dan directing, untuk mengomunikasikan visi secara persuasif, mengarahkan staf, dan membangun budaya kolaborasi yang harmonis. Ketiga, controlling, buat mengevaluasi progres harian secara presisi terhadap standar objek agar bisa melakukan koreksi dini jika ada masalah. Di dalam mengarahkan staf inilah peran manajemen SDM yang strategis sangat dibutuhkan. Manajemen SDM yang strategis mencakup 4 tahapan penting, dimulai dari rekrutmen dan seleksi berbasis analisis jabatan untuk menyaring talenta terbaik. Kemudian ada peningkatan kapabilitas lewat pelatihan atau simulasi manajemen. Ketiga, program retensi dan kompensasi yang adil serta jalur karir jelas demi mencegah talenta berharga pindah ke kompetitor. Terakhir, pengelolaan keberagaman modern, mulai dari kultur kerja global, ke knowledge worker, hingga pekerja paruh waktu. SDM yang dikelola dengan baik akan membuat siklus operasional berjalan lebih optimal. Di bagian operasional, ada 4 siklus manajemen yang harus sinkron. Pertama, menentukan kapabilitas inti operasional mau unggul di harga bersaing, kecepatan, atau kualitas yang tinggi. Kedua, menetapkan tata letak fasilitas dan aliran produksi yang efisien. Ketiga, penjadwalan kerja harian maupun proyek besar memakai pemetaan, bagan PERT, dan Gantt chart. Dan keempat yang terakhir, mengordinasikan rantai pasokan global dengan metode present ramping, salah satunya just in time atau JIT, biar nggak ada pemborosan di gudang. Nah, ujung dari semua operasional ini adalah kualitas yang dikendalikan melalui sistem TQM. Fondasi terakhir dan yang paling krusial adalah TQM atau Total Quality Management. TQM ini menuntut konsep quality ownership, artinya kualitas produk bukan cuma tugas unit QC aja, melainkan tanggung jawab setiap pekerja di dalam rantai pasok. Mutu ini dicapai melalui perbaikan kontinu dengan memetakan nilai tambah, mengeliminasi inefisiensi, serta pengesahan sertifikasi internasional seperti ISO 9001 dan 14001. Komitmen berkelanjutan inilah yang mematangkan citra korporat di tengah persaingan dagang internasional. Nah, kita sudah di slide terakhir. Sebagai penutup presentasi, ada kutipan bagus yang ingin saya sampaikan. Kualitas dan keandalan adalah refleksi dari komitmen mutlak, kerja cerdas, serta kesempurnaan dalam pelaksanaan operasional. Sekian presentasi dari saya. Buat teman-teman yang ingin ditanyakan atau memiliki tanggapan dan kritik, silakan tulis di kolom komentar sebagai forum diskusi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.